Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas isolasi uji potensi bakteri diazotop dan simbiotik asal tanah kebun kelapa sawit dengan aplikasi tandan kosong dan limbah cair perkebunan kelapa sawit. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Fajar Hidayat, NIM 23 11 10 14. Saya Latif Fauzi, NIM 23 11 10 10. Saya Cindy Arisona Dinianto, NIM 23 111 013. Saya Randy Alamsyah, NIM 23 111 016. Saya M. Pradita Ramadan, NIM 23 11 036. Saya Aldi, NIM 23 11 10 15. Kawan-kawan, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan isolasi dan uji potensi bakteri diazotop non simbiotik asal tanah perkebunan kelapa sawit dengan aplikasi tandan kosong dan limbah cair pabrik kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi bakteri diazotop non simbiosis dari tanaman kelapa sawit yang dipupuk dengan tandan kosong EFB dan limbah pabrik kelapa sawit POME, serta menganalisis potensinya. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan metode purfosfose sampling dari 4 perlakuan yang berbeda, yaitu pemberian campuran EFB tambah POME, pemberian TKS, pemberian POM, dan tanpa pemberian C, dan masing-masing lokasi diambil sebanyak 3 kali. Isolasi bakteri diazotop non simbiotik dilakukan dengan menggunakan media NFB dan ASHBY. Parameter yang diamati adalah jumlah sel bakteri, jumlah isolat, dan potensinya. Jumlah sel bakteri diazotop non simbiosis pada lokasi aplikasi campuran, aplikasi POME, aplikasi TKS, C sebanyak 18 isolat berhasil diisolasi dan berpotensi sebagai bakteri diazotofik, ditandai dengan kemampuan isolat dalam mengubah warna NFB sedang dari hijau menjadi biru dan membentuk partikel isolat dengan potensi tertinggi adalah NFB C232, NFB K21, dan NFB C33. Nitrogen harus diverifikasi oleh mikroba diazotop sehingga menjadi tersedia bagi tanaman kelompok bakteri diazotop berdasarkan cara penambatannya dibagi menjadi 2, yaitu bakteri simbiotik dan non simbiotik. Bakteri diazotop non simbiotik adalah bakteri yang mampu mengubah molekul nitrogen menjadi amonium tanpa bergantung pada organisme lain. Diazotop dipengaruhi oleh bahan organik dalam tanah. Bahan organik merupakan sumber energi dan karbon bagi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Ketersediaan bahan organik berrelasi positif dengan jumlah populasi organisme tanah dengan ketersediaan energi bagi mikroorganisme tersebut. Sumber bahan organik yang digunakan pada perkebunan kelapa sawit adalah limbah kelapa sawit berupa tandan kosong kelapa sawit dan limbah cair pabrik kelapa sawit. Limbah kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang memiliki kandungan unsur hara dibutuhkan tanah dan tanaman, yaitu unsur hara N, P, K, dan Mg. Limbah kelapa sawit memperlihatkan terjadinya peningkatan populasi mikroorganisme tanah rata-rata 53%. Beberapa jenis bakteri diazotop non simbiotik seperti Bergeraria, Berkshire, Mycobacterium, dan Azomonas. Tujuan penelitian ini adalah
mendapatkan isolat bakteri Diazotop non-simbiotik asal tanah perkebunan kelapa sawit yang sudah diaplikasikan limbah kelapa sawit dan mengetahui potensinya. Bahan penelitian ialah sampel tanah diambil dari perkebunan kelapa sawit Kabupaten Pelawan, Riau. Sampel tanah diambil dengan metode purposive sampling, yaitu pada lahan yang telah diaplikasikan tandan kosong kelapa sawit, limbah cair pabrik kelapa sawit, dan kebun masyarakat sebagai kontrol. Isolasi bakteri dilakukan dengan mengambil sampel tanah sebanyak 1 gram, kemudian dilarutkan dalam 9 ml larutan NaC1 0,85%, kemudian dihomogenkan dengan dilakukan seri pengeceran 10-1 sampai 10-4. Bakteri yang memiliki karakteristik berbeda akan ditumbuhkan dengan metode stereak udaran pada medium NFB untuk mendapatkan kultur murni. Bakteri yang telah murni diinkulasikan dan diinkubasi pada suhu 40 Celcius hingga dapat digunakan pada tahap selanjutnya. Seleksi dan uji potensi isolat bakteri dilakukan dengan mengambil 1 ml isolat berumur 20 jam, diisolasi pada 9 ml medium semi padat NFB dan HBY, kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 72 jam. Pada akhir inkubasi, di permukaan medium sekitar 0,5 cm terlihat partikel serta terjadi perubahan warna hijau menjadi biru pada medium NFB. Jadi, total jumlah sel bakteri Diazotop non-simbiotik berkisar 3,62 sampai 9,45 CFU per gram tanah. Lokasi kebun masyarakat tidak mempengaruhi peningkatan total jumlah sel bakteri Diazotop non-simbiotik dikarenakan pada lokasi ini tidak ada penambahan bahan organik baik berupa TKKS maupun LCPKS. Hanya aplikasi pupuk kimia yaitu urea, TSP, KCl, dolomit dengan takaran 1-1,5 kg per pokok. Isolasi bakteri Diazotop non-simbiotik di 4 lokasi sampling memiliki karakter morfologi koloni dan sel yang sangat bervariasi. Bentuk koloni dari isolasi pada umumnya bulat dan tidak teratur. Elevasi bervariasi seperti cembung, datar, dan tinggi dengan permukaan halus mengkilat dan licin. Karakteristik bakteri Diazotop non-simbiotik: bentuk koloni umumnya bulat dan terperaturan, tapi koloni bervariasi seperti berkelombak, berbelah, utuh, dan keriting dengan elevasi paling dominan berbentuk rata. Warna koloni putih kuning. Jadi banyak isolat berhasil diisolasi dari 4 lokasi sampling. 9 isolat diperoleh dari medium NFB dan 9 isolat dari medium HSHBY. Jumlah isolat yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan penelitian Virani 2011 mendapatkan 20 isolat bakteri penambat nitrogen bebas yang diisolasi dari akar kelapa sawit. Semua isolat yang diperoleh merupakan bakteri Diazotop non-simbiotik, ditandai dengan kemampuan isolat membentuk pelikel dan perubahan warna medium NFB dari warna hijau menjadi biru. Jadi kesimpulan dari jurnal ini, total jumlah sel bakteri Diazotop non-simbiotik pada lokasi aplikasi campuran TKKS
LCPKS, aplikasi LCPKS, aplikasi TKKS, lokasi KM, karakteristik morfologi memiliki bentuk koloni bulat dan tidak teratur. Permukaan dominasi halus, evaluasi cembung datar dan tinggi dengan tepi berombak dan rata. Warna koloni putih, putih susu, bening, oranye, dan merah muda. Untuk sel bulat dan batang serta 16 isolat bersifat gram negatif dan 2 isolat bersifat gram positif. Sebanyak 18 isolat berhasil diisolasi dan berpotensi sebagai bakteri penambah nitrogen. Isolat yang memiliki potensi tertinggi adalah NFBC 232, NFBK 21 dan NFBC 33. Sekian dari kami, terima kasih.